Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa KSMR TV dimanapun Anda berada, di antara hikmah puasa, hikmah ibadah puasa yang dapat kita petik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, setidaknya ada 6 poin penting yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwasanya ibadah puasa ini mengajarkan kita untuk ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa ini adalah termasuk ibadah puasa yang hikmahnya tersembunyi dari sekian banyak kaum muslimin. Kalau Allah perintahkan kita untuk salat, untuk zakat, untuk meninggalkan khamar, untuk meninggalkan judi, maka amal ibadah ini manfaatnya sangatlah jelas, hikmahnya sangat bisa diketahui. Berbeda dengan puasa, di mana kita disuruh Allah untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, padahal ini semua adalah kebutuhan kita, maka banyak orang yang bingung. Apalah kiranya hikmah daripada ibadah puasa tersebut. Tapi ketika seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kejahilannya, dengan segala ketidaktahuannya akan hikmah puasa, akan tetapi ketika itu ia tetap berhusnuzon dengan Allah, ia tetap yakin, ia tetap percaya bahwasanya Allah yang menciptakan dia, Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Mustahil Allah menginginkan sebuah keburukan bagi seorang hamba, maka ia laksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan segala konsekuensinya, menahan lapar, menahan haus. Maka ketika itu hamba ini beribadah tidak lain dan tidak bukan adalah hanya mengharap ridha Allah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh Bani Adam, itu adalah untuk kebaikannya, kecuali shaum, kecuali puasa. Maka puasa adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang langsung membalasnya. Saudara-saudariku, kita semua tahu bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan pastilah Allah yang memberikan balasannya, memberikan pahalanya. Akan tetapi ketika ada sebuah pengkhususan terhadap sebuah ibadah yang mana dalam hal ini adalah puasa, maka hal ini menunjukkan sebuah ta'zim akan ganjaran yang besar, akan pahala yang besar yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa. Sudah pun terbukti pada zaman modern sekarang ini, manusia mulai menemukan sebagian kecil daripada hikmah-hikmah puasa, yang mana puasa ini ternyata memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, manfaat kesehatan bagi tubuh manusia yang tidak didapatkan oleh kecuali oleh hamba-hamba yang melaksanakan ibadah puasa. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan keagungannya. Hikmah yang kedua yang dapat kita petik daripada ibadah puasa ini adalah bahwasanya puasa mengajarkan kita bagaimana merasakan perasaan orang lain. Kita tidak diajarkan apa itu lapar secara bahasa, apa itu lapar secara istilah, bagaimana itu lapar, apa itu lapar. Akan tetapi dalam ibadah puasa ini kita dituntut untuk langsung merasakan lapar itu sendiri. Bagaimana rasanya tidak makan dan tidak minum selama seharian. Setidaknya inilah sebagian kecil yang dirasakan atau gambaran dari apa yang dirasakan oleh sedikit banyak saudara kita yang berada di luar sana. Kalau kita lapar, mereka lapar. Beda lapar kita dengan lapar mereka. Lapar kita masih ada batasnya. Nanti ketika azan maghrib berkumandang di masjid, kita pun makan dengan makanan yang enak, minum dengan minuman yang menghilangkan dahaga. Akan tetapi mereka, lapar yang tidak ada batasnya. Lapar pagi, lapar siang, lapar malam, lapar berikutnya. Maka dengan ini kita diharapkan untuk bisa lebih bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah nikmatkan kepada kita, dan lebih peka dan peduli terhadap mereka yang berada di bawah kita.
Tuan guru kita Ustadz Abdul Somad pernah berkata, apabila kamu dapat merasakan sakit, maka itu artinya kamu masih hidup. Akan tetapi ketika kamu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, oleh saudaramu, maka ketika itu kamu baru disebut manusia. Hikmah yang ketiga daripada hikmah-hikmah puasa ini adalah bahwasanya puasa mendidik kita untuk konsisten terhadap waktu. Ya, ibadah puasa mengajarkan kita untuk konsisten terhadap waktu. Ketika azan subuh berkumandang, maka ketika itu kita harus mulai puasa. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr, sampai terbit fajar. Tak bisa ditawar-tawar. Siapapun dia, kalau bangun kesiangan, kemudian dia makan, dia minum, lalu berniat puasa, nanti kemudian dia niat mau dilanjut malamnya, tidak bisa. Waktunya sudah ditentukan, ayyaman ma'dudat. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak lebih daripada 30 hari, tidak kurang daripada 29 hari. Waktunya sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat yang kiranya dapat kita petik daripada ibadah puasa ini adalah puasanya puasa mengajarkan kita penuh dengan kesabaran. Ketika matahari mulai naik, ketika panas mulai terasa terik seakan membakar tubuh kita, lapar kian meningkat, haus terasa kering di mulut kita, ditambah lagi omongan saudara kita yang kurang dijaga, emosi kita mulai naik. Akan tetapi ketika itu kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, in syatamahu ahadun, apabila ia dicerca oleh orang lain, apabila ia diajak berkelahi oleh orang lain, falyakul inni shaim, falyakul inni shaim, hendaknya ia berkata, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Maka apabila dalam keadaan lapar, dalam keadaan yang luar biasa, ia mampu menahan emosinya, mengontrol emosinya, maka apakah lagi nanti ketika dalam keadaan kenyang, suasananya tenang, maka kita amat sangat dididik dalam bulan puasa yang penuh berkah ini. Adapun hikmah yang kelima daripada bulan puasa ini, daripada ibadah puasa ini adalah bahwasanya puasa mengajarkan kita bagaimana seorang mukmin itu menahan hawa nafsunya. Mata ingin melihat, telinga ingin mendengar, mulut ingin berkata-kata, hati selalu berbisik, fikiran selalu membayangkan hal-hal yang haram. Akan tetapi ketika itu ia tahan nafsu makannya, ia tahan nafsu minumnya, ia tahan syahwatnya. Padahal minumannya halal, makanannya halal, istrinya halal, tapi dia mampu menahan itu semuanya. Maka apabila dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, ia mampu menahan dari segala yang halal, maka nanti ketika setelah Ramadan, insya Allah dia mampu menahan daripada hal-hal yang haram. Kemudian hikmah yang terakhir daripada hikmah puasa ini yang kiranya dapat kita petik adalah bahwasanya puasa mendidik kita untuk merasakan ma'iyatullah, merasakan kebersamaan dengan Allah, merasakan muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah kepada kita semuanya. Kita tidak diawasi oleh CCTV, kita tidak diawasi oleh petugas. Akan tetapi siapa yang mengawasi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak pula tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kita. Maka ketika di dalam kamar mandi, pintu terkunci, air ada, melimpah ruah, tidak ada yang melihat. Akan tetapi ketika itu kita merasa kebersamaan dengan Allah, merasakan pengawasan Allah terhadap kita yang tidak ada luputnya. Kemudian ketika di dalam rumah tidak ada orang, suami pergi bekerja, anak sudah tidak ada, pergi bermain, tinggal sendirian di rumah. Ketika itu kita merasakan kebersamaan Allah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila rasa ini kita bawa setelah Ramadan, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Sekian yang dapat kami sampaikan, dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya,
sehingga kita dapat karakter pembentukan diri menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.